begitu juga sebaliknya. Apabila media sosial kita gunakan dengan tidak baik, maka akan memberikan dampak yang tidak baik. Oleh sebab itu, dalam berselancar di media sosial, kita perlu mengedepankan etika bermedia sosial. Hadirin yang berbahagia, etika pertama, tidak boleh mengujarkan kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga dan menciptakan kedamaian. Sebagaimana Islam itu sendiri bermakna damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman. Dalam ajaran Islam, hal demikian dilarang keras karena banyak menimbulkan dampak negatif. Hadirin yang berbahagia, etika kedua, sharing sebelum sharing. Tidaklah semua informasi yang didapatkan di media sosial dapat dipastikan kesohihannya. Maka sebagai makhluk yang berakal, ketika kita menerima kabar, haruslah kita pastikan dulu kesohihannya. Jika berita itu sudah benar, maka barulah dapat kita share. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akan menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, etika ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan mengenai fenomena flexing. Banyak orang yang senang memamerkan kemewahannya di media sosial. Dalam ajaran Islam, hal demikian dilarang keras karena banyak menimbulkan persoalan dan banyak menimbulkan dampak negatif. Jika sikap pamernya dilihat oleh orang yang kurang mampu, maka akan memberikan rasa ketersinggungan. Dalam ajaran Islam, sifat tersebut dinamakan dengan riya, sedangkan riya merupakan perilaku tercela. Hadirin yang berbahagia, etika keempat, tidak semua yang dapat diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, namun di era sosmed ini, istilah itu berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya apa? Semua yang kita posting haruslah yang dipikirkan dan dirasakan dampak yang akan muncul. Sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan, fakir qabla an ta'zim, berfikirlah sebelum bertindak. Maka cukuplah posting hal-hal yang positif saja. Etika kelima, menghargai sesama. Derasnya arus informasi di media sosial pasti ada menimbulkan pro dan kontra. Sikap tidak menghargai dan pandangan hidup merupakan hal yang wajar. Maka haruslah sebagian dari kita meneladani sikap menghargai dan menghormati. Jadi, astagfirullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi
raqibun atid, yang artinya, jika wahai orang, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang telah disampaikan dapatlah kita simpulkan dan kita ambil beberapa butiran-butiran hikmah yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak boleh mengujarkan kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Yang kedua, saring sebelum sharing. Yang ketiga, tidak boleh pamer. Yang keempat, tidak semua yang dapat diposting. Dan yang kelima, menghargai sesama. Maka demikianlah Islam memadukan kehidupan kita dalam bermedia sosial. Sejatinya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan, bukan sebaliknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Pergi ke kampung jalannya susah, pohon jatuh awasi menimpa. Jika ada salah maafkanlah. Selamat siang dan sampai jumpa. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.